Perkenalkan, saya Santi SPDSD, guru SD Negeri 109 Strip School Nikah Panjang, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya bersama kepala sekolah saya, yaitu Pak Tatang Jahari SPDI. Baiklah, saya akan melakukan wawancara, yaitu di tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Maaf Pak ya mengganggu waktunya nih. Begini Pak, saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk melakukan wawancara ke 3 orang kepala sekolah mengenai bagaimana mengambil keputusan untuk kasus dilema etika. Jadi begini Pak, tentunya selama ini Bapak sebagai kepala sekolah pernah mengalami yang namanya pengambilan keputusan yang menurut Bapak sangat sulit. Nah, ini yang dinamakan dengan keputusan dilema etika, di mana keputusan yang diambil itu sama-sama benar. Misalkan ada, Bapak boleh bercerita ke saya dan bagaimana cara Bapak menyelesaikannya. Jadi tadi dari selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu ada salah satu kasus dilema yang sulit saya pecahkan. Maka saya di samping saya berpikir secara logika saya juga tidak apa meminta pendapat daripada guru-guru yang ada di sekolah ini. Itu salah satunya adalah ada anak yang suka membawa sekolah. Jadi cara penyelesaiannya yaitu dengan mengadakan rapat dengan guru-guru Pak ya. Kemudian bagaimana cara Bapak selama ini untuk mengidentifikasi apa saja yang termasuk kasus dilema etika dan yang termasuk rujukan moral? Kasus dilema itu yang satunya sama-sama benar dan satunya moral, itu yang satunya pendapatnya benar, yang satunya salah. Ya. Kemudian selama ini Pak, selama Bapak menjalankan atau dalam pengambilan keputusan ini, terutama kasus-kasus dilema, yaitu yang mana keduanya itu keputusannya sama-sama benar, bagaimana cara Bapak menyikapinya? Saya menyikapinya dengan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Kalau kasusnya misalnya mau sekolah, tentunya saya minta pendapat ke guru-guru bagaimana caranya supaya mengaktifkan anak tersebut supaya kembali aktif di dalam belajar. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau solusi seperti apa itu Pak yang harus dilakukan? Ya tadilah mungkin dengan memanggil orang tua wali murid atau kemudian memanggil di kelasnya, lalu diketemukan kepala sekolah di kelas, kemudian baru wali murid. Pak ya. Nah, jadi untuk setiap langkah-langkah tadi itu kira-kira yang lebih efektif itu yang mana Pak? Ya memanggil orang tua, karena dengan memanggil orang tua biasanya anak tersebut bisa lebih takut daripada pihak sekolah yang memberi hukuman. Kemudian kira-kira ada tidak Pak tantangan? Tentunya pasti ada dalam berbuat kebaikan. Salah satunya mungkin adalah orang tua yang mungkin merasa tersinggung memanggil ke sekolah, tapi dari sekian banyak kasus itu mungkin kalau ibarat perbandingannya kalau 10 satu yang bermasalah seperti itu. Kemudian Pak, untuk penyelesaian kasus dilema ini apakah Bapak punya jadwal atau Bapak bisa misalnya ada kasus itu langsung Bapak selesaikan pada waktu itu? Saya dalam menyelesaikan masalah dilema ini tidak mampu jadwal sesuai dengan kebutuhan itu saat itu. Kalau saat itu ada kasus dilema anak yang malas atau ada tidak pernah belajar, maka saat itu juga kami panggil orang tuanya. Kemudian Pak,
Bapak untuk yang paling mudah dalam mengambil keputusan ini, Pak? Tentunya selama ini saya lebih menitikberatkan kepada bantuan daripada guru-guru kelas. Kenapa? Karena guru-guru kelas itu lebih mengetahui tentang tingkah laku anaknya sehari-hari di dalam kelas. Karena kita guru sekolah dasar ya Pak, jadi untuk guru kelas itu lebih tahu Lebih tentang tahu. anaknya ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi dalam mengambil keputusan di kasus-kasus di rumah ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil? Saya mengambil pembelajaran bahwasanya segala sesuatu itu kalau dibicarakan secara musyawarah maka sebenarnya akan selesai. Tidak ada jalan, tidak ada masalah yang tidak selesai kalau kita ingin menyelesaikannya secara bersama-sama. Banyak sekali tuh Pak. Nah, terima kasih untuk waktunya dan pengalaman Bapak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi, SPDSD, guru SD Negeri 179 Strip 10 Nipah Panjang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hari ini saya sudah di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur bersama kepala sekolah yang sangat cantik, Ibu Rahma Siti Rahma, SPDI MPD. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu, selama Ibu menjadi kepala SMK Negeri 2 ini, apakah Ibu pernah mengalami suatu masalah dan bagaimana cara Ibu menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut? Jika ada, boleh Ibu ceritakan kepada saya dan bagaimana penyelesaiannya. Oh iya. Baik Bu Santi, makasih. Pertanyaannya sangat sulit saya jawab ternyata sebenarnya. Ya, jadi kalau kasus ya pasti banyak ya. Nah, salah satunya yang menjadi kasus yang sangat dilema itu adalah yang pertama tentang bagaimana ketika sekolah ini berkembang kemudian dapat program dari pemerintah pusat yaitu sebagai SMK Pusat Keunggulan, di mana ketika kita mendapatkan program ini kita kan juga harus berkomitmen ya untuk menjalankan program ini dengan baik. Nah, sementara kami yang ada di sini yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan juga tenaga kependidikan ini kan juga memiliki tugas dan fungsi yang gitu ya. Di satu sisi kami sangat bersyukur kita mendapatkan kepercayaan untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Namun di sisi lain kami juga memahami bahwa untuk menjalankan program ini juga sangat berat gitu ya. Karena pasti banyak seminar-seminar yang harus kami ikuti, kemudian in-house training yang harus kami lakukan, workshop yang harus kami gelar. Sementara ini pun juga akan sedikit mengganggu jadwal yang sudah tersusun begitu ya. Karena guru-guru yang melaksanakannya itu juga harus mengajar, kemudian juga aktivitas di sekolah pun juga harus tetap berjalan sembari program ini juga kita laksanakan. Namun keduanya ini sangat berpengaruh pada pengembangan sekolah dan pada peningkatan kompetensi yang ada di sekolah kami, khususnya untuk kompetensi guru itu sendiri. Seperti itu. Ya, baik Bu Rahma. Jadi dari kasus yang sudah ada, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau yang merupakan rujukan? Ya, jadi saya harus melihat terlebih dahulu yang mana yang memang benar-benar sangat kita prioritaskan seperti itu. Apakah yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa
ketika kita mendapatkan program pusat keunggulan, itu kan kita harus banyak mengikuti seminar ya atau webinar ya. Webinar ini adalah sebuah seminar yang kita laksanakan secara online seperti itu ya. Kemudian banyak juga workshop yang akan mengundang narasumber yang ada di sekolah kita. Nah, sementara guru yang lain juga, guru yang akan melaksanakan program ini juga harus melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di sekolah ini. Nah, di situ yang saya kira ini sama-sama benar, ini sama-sama yang dibutuhkan sekolah seperti itu. Jadi saya mengidentifikasi ini, melihat bahwa kepentingan untuk sekolah ini yang mana yang memang sangat mendasar, yang perlu terlebih dahulu seperti itu. Nah, tapi ternyata ya sama-sama gitu. Guru ya memang harus mengajar, tapi guru pun juga harus meningkatkan kompetensinya sebagai pengajar. Nah, seperti itu. Jadi memang posisinya memang sama-sama benar seperti itu. Jadi saya mengidentifikasinya itu ya dengan melihat kepentingan itu dengan kepentingan sekolah. Nah, di sini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tadi, nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nah, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana cara itu? Iya, oke. Nah, pertama adalah ketika kita mendapatkan program pusat keunggulan, kita ini diberi juknis juga. Kita juga diberikan juknis, kita juga diberikan arahan oleh pusat ya, bahwa dari Dirjen Vokasi menyampaikan kita ini harus ada kepanitiaan terlebih dahulu. Jadi memang harus ada tim khusus untuk menjalankan program ini. Nah, tapi karena memang di sekolah kami ini tidak memiliki banyak personal seperti itu, sehingga kami melibatkan seluruhnya untuk menjadi tim pelaksana program pusat keunggulan. Jadi banyaknya workshop itu kami bagi sehingga tugas-tugas yang ada itu tidak menumpuk pada satu orang saja, tapi memang dibagi pekerjaannya sehingga itu tidak terlalu berat. Ya. Jadi ketika tugas itu tidak terlalu berat, maka guru juga tidak terlalu sulit untuk mengatur pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Nah, jadi kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang? Ya, tadi mungkin saya sudah sampaikan yang pertama ya tadi bahwa kita membentuk tim terlebih dahulu atau kepanitiaan. Namun karena memang personal kita tidak terlalu banyak sehingga kita bagilah semua tugas-tugas kita itu kepada seluruh personil yang ada di sini sehingga tidak menumpuk pada tidak menumpuk pada satu atau dua orang saja begitu. Nah, sehingga kerjanya semakin ringan begitu kan. Nah, kemudian kita juga harus terus melakukan evaluasi terhadap tim kita ini. Apakah ketika satu step yang kita laksanakan itu sudah dijalankan ada yang kurang atau seperti apa gitu. Nah, jadi kita tahu nih untuk kedepannya apa yang harus kita perbaiki. Ya. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan, Ibu anggap paling efektif dalam untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Indonesia? Iya, oke. Nah, memang terkadang kita ini harus duduk bersama ya, selalu duduk bersama. Ketika misalnya permasalahan terjadi, mungkin tadi ya, ketika workshop harus kita laksanakan, tapi di satu sisi panitia yang melaksanakan workshop tersebut ternyata punya jam mengajar gitu. Nah, ini kan agak sulit ya untuk kita bagi seperti itu. Nah, namun ketika kita duduk bersama, ternyata kita bisa menemukan solusi di mana kita bisa memanfaatkan potensi kita yang lain, yaitu anak-anak seperti itu. Jadi karena kita di sini adalah SMK kejuruan, SMA kejuruan kita ini ada jurusan perkantorannya juga, sehingga kami bermufakat untuk bagaimana ketika kita melaksanakan
yang ada di jurusan perkantoran seperti itu. Misalnya ada yang harus mengabsen peserta begitu ya ketika kita menjalankan program workshop tersebut tadi sebagai salah satu bagian dari pusat keunggulan tadi begitu. Nah, sehingga guru pun juga bisa masuk mengajar. Nah, begitu. Atau ada juga opsi yang lain, misal guru tetap menjadi peserta workshop ya, karena tidak saja sebagai panitia, sebenarnya mereka juga ada yang sebagai peserta. Nah, ketika harus meninggalkan kelas untuk mengajar, mereka mengganti jamnya tersebut dengan anak-anak di jam yang lain, atau mereka memberikan proyek kepada anak-anak didik. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak opsi-opsi yang kemudian kita lakukan di dalam duduk bersama tadi untuk mencapai sebuah sebuah solusi yang sama-sama efektif lah seperti itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema. Ya, pasti tantangannya adalah bagaimana ketika opsi-opsi tadi itu kita laksanakan bisa berjalan efektif begitu. Misalnya ketika guru menjadi peserta workshop atau peserta webinar, bagaimana kemudian ada yang mengontrol anak-anak tetap melakukan proyek yang diberikan si guru tadi begitu ya. Nah, itu kan harus dikontrol juga gitu. Artinya ya harus ada orang lain lagi yang kita tugaskan untuk bisa mengontrol anak didik kita untuk tetap efektif, tidak bolos, ataupun juga mungkin nongkrong di kantin seperti itu. Jadi ya untuk supaya efektivitas itu tetap terjaga, nah itu yang menjadi tantangan. Karena ketika semuanya kita masuk kumpul di satu ruangan untuk menjalankan workshop begitu ataupun mengikuti webinar, nah bagaimana anak-anak itu bisa tetap terkontrol dengan baik. Nah, mungkin di situ peran guru piket lagi ya, ataupun juga penjaga sekolah atau security yang harus kita push juga lagi untuk meningkatkan performa kerjanya. Apakah untuk kasus ini masalah penyelesaian ini, apakah Ibu menentukan jadwal atau langsung saja menyelesaikannya pada waktu itu? Apakah ada prosedur atau langkah-langkah yang dari susun oleh Ibu? Betul. Ya, sangat perlu kalau dalam kasus ini sangat perlu kita buat jadwal dan kita harus konsisten dengan jadwal tersebut. Karena ya pertama ketika kita melakukan workshop itu kita kan juga mengundang narasumber. Narasumber juga tidak bisa kita langsung begitu ya, harus disusun juga jadwalnya. Kemudian ketika guru juga akan memberikan proyek tertentu ketika harus mengikuti workshop itu, ya juga harus menyiapkan gitu ya, menyiapkan proyek apa yang akan diberikan kepada anak didiknya. Kemudian mungkin kalau memang mau diganti di jam yang lain, hari apa, kapan, kan seperti itu memang harus kita susun benar-benar dari awal. Seperti itu. Nah, sekarang kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ya? Yang sangat mendukung itu adalah semangat kerja dari teman-teman, dari tenaga kependidikan, bahwa semangat untuk mengembangkan sekolah ini, semangat kerja untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Dalam hal ini itulah yang sangat mendukung. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan program tersebut pasti banyak tekanan tugas yang akan mereka lakukan, yang harus diselesaikan. Tanpa adanya semangat ini, semangat untuk bisa sama-sama memajukan sekolah, saya kira ini juga tidak bisa kita jalani dengan baik. Kemudian kekompakan, konsistensi, lalu bekerja bersama, kolaborasi tadi ya, kemudian juga komunikasi yang efektif antara kami ya, antara kepala sekolah dan semua tim yang ada di sekolah ini, itu juga sangat penting. Ya, ini dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan masalah kasus di anak pendidikan ini, kira-kira apa yang bisa Ibu ambil atau petik dari
sejatinya tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya seperti itu. Jadi tentang bagaimana caranya kita melihat sebuah permasalahan itu. Jadi kita tidak hanya fokus pada sebuah masalah saja, tapi kita juga harus meyakini bahwa kita semua punya potensi, dan potensi ini bisa kita satukan kemudian menjadi sebuah solusi yang menjadi win-win solution, di mana guru bisa tetap menggali kompetensinya, meningkatkan kompetensinya dalam program pusat keunggulan ini, dan guru pun juga bisa tetap melaksanakan kegiatan ataupun juga tugasnya sebagai guru untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Seperti itu. Jadi ya semuanya pasti punya solusi begitu ya, sepanjang kita tetap bisa menjaga komunikasi kita, sepanjang kita tetap memiliki semangat untuk terus berkembang. Jadi mindset growth ya, jadi sebuah pola pikir yang berkembang itu juga harus tetap tertanam, baik itu di kepala sekolah ataupun juga di tenaga kependidikan ataupun juga tenaga pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Bu Rahma, sangat bagaimana ya, pengalamannya sangat mencerahkan sekali bagi saya. Kemudian nanti mungkin bisa juga saya belajar dari Bu Rahma bagaimana cara menyelesaikan kasus. Sangat bermanfaat sekali ya Bu Rahma. Ya, dengan senang hati untuk bisa berbagi pengalaman. Terima kasih, sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi SPDSD, guru SD Negeri 179 Strik 10 Nipah Panjang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hari ini saya sudah bersama Kepala Sekolah SD Negeri 10, yaitu Pak Saadi SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Santi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, mengganggu waktunya nih Pak. Tidak apa-apa Bu, silakan. Nah begini Pak, kami ada tugas dari program guru penggerak yang mana yaitu kami akan melakukan wawancara dengan beberapa orang kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yeah. Nah tentunya Bapak sebagai kepala sekolah pernah mengalami beberapa kasus tentang dilema maupun rujukan moral. Nah di sini untuk kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Bapak, boleh Bapak ceritakan dan bagaimana cara penyelesaiannya? Baik Bu Santi, terima kasih atas pertanyaannya. Di sekolah saya terdapat 2 dilema. Yang pertama dilema etika, yang kedua dilema rujukan moral. Masalah dilema etika di sini menyangkut kepada penyediaan ataupun kelengkapan daripada personil gurunya. Di SD 10 terdapat 12 rondel pelajaran. Sementara untuk guru kelas pada saat sekarang ini hanya tinggal 3 orang lagi, dikarenakan banyaknya yang sudah pensiun yang angkatan tahun 82. Dari 12 rombel itu diisi untuk guru kelas 9 orang dari guru honorer. Untuk guru honorer ini kita berdayakan dan kesejahteraannya itu kita ambil dari dana bantuan operasi sekolah. Dilema di sini untuk guru honorer ini karena kita diberi bantuan oleh pemerintah untuk operasi sekolah. Yang pertama kita bagi separuh untuk guru honorer, separuh lagi untuk memperbaikan sarana prasarana sekolah. Kedua-duanya sangat penting. Guru honorer ini tidak kita bayar, tentu dia tidak mau bekerja. Sementara kita butuh guru untuk membimbing anak-anak kita di sekolah. Dengan kata lain,
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, benar sekali. Sementara sarana prasarana apabila kita tidak penuhi, tentu kenyamanan daripada siswa untuk belajar kurang terpenuhi. Itulah yang dilema untuk etika. Iya, iya. Ya benar sekali. Nah, jadi adapun kasus dilema etika di sekolah Bapak yaitu dengan adanya guru honor dan juga ini tadi apa untuk sarana prasarana sekolah yang semuanya harus didanai oleh bantuan operasional sekolah, Pak ya. Nah, jadi bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bapak sebutkan. Nah, karena semuanya keduanya sama-sama penting, sama-sama benar juga, ya Pak ya. Ya. Untuk mengambil keputusan dalam menyikapi masalah yang ada di sekolah, pertama sekali saya mengadakan musyawarah atau komunikasi dengan para pemangku jabatan atau pemangku kepentingan di sekolah tersebut, terutama sekali dengan guru senior, bapak pengawas, beserta dengan bapak ketua komite. Gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk penyelesaian masalah tadi Pak? Biasa tadi saya lakukan, saya memandang daripada segi masalah. Iya. Kalau masalah tersebut dirasa bisa secepatnya kita tangani, langsung kita tangani. Sementara kalau masalah itu membutuhkan masukan-masukan ataupun bantuan-bantuan pemikiran daripada yang lain, saya lakukan untuk penundaan dalam penyelesaian masalah. Hal-hal apa saja yang selama ini yang pernah Bapak lakukan yang terasa lebih efektif dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut Pak? Yang lebih efektifnya itu menjalin komunikasi yang sangat baik dan transparan. Ya. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil pada masalah Bapak tadi? Tantangan yang sangat berat itu apabila suatu keputusan setelah kita sepakati, Ya. tapi mengingat kondisi yang tidak memadai, akhirnya keputusan itu lambat untuk terpenuhi. Jadi tidak konsekuen ya Pak Tidak ya? konsekuen. Karena dengan antara guru negeri dengan guru honor tentu berbeda dalam hal pemikiran. Kalau guru negeri itu dia menjalankan tugas sebagaimana yang telah diberikan kepada beliau. Ya. Sementara guru honor ini kan hanya ada juga yang berpikiran saya kan sebagai pembantu di sini. Iya. Nah baik Bapak, apakah untuk penyelesaian masalah kasus dilema etika ini Bapak membutuhkan atau menggunakan jadwal atau Bapak langsung mengambil keputusan sendiri atau bagaimana Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa Ibu, Bu Santi, itu disesuaikan dengan masalah. Ya. Kalau masalah itu menyangkut agak besar, tentu kita mencari waktunya dan kondisinya yang tepat. Kemudian kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Untuk membantu banyak sekali. Yang intinya kita jalin komunikasi yang baik Bu. Dengan setiap stakeholder ya, apa bahasanya itu stakeholder yang ada dalam lingkungan kita, terutama sekali Bapak pengawas, Bapak Korwil, itu kita minta untuk bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Nah, dari kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi dan penyelesaiannya, kira-kira ada pembelajaran yang tentunya bisa diambil atau dipetik dari penyelesaiannya. Nah, kira-kira apa ya Pak? Ya, hal-hal yang dapat kita menjadi pengalaman atau menjadi pelajaran bagi kita Bu. Terutama sekali kita dalam pengambilan keputusan itu, terutama sekali kita harus musyawarah. Yang keduanya kita konsekuen, setiap yang peserta musyawarah konsekuen untuk melaksanakan hasil keputusan. Iya. Yang ketiga, bagi yang dalam mengambil keputusan tersebut dan untuk menetapkan keputusan, kita tidak gegabah atau tidak cepat emosi atau Iya. tidak cepat menilai seseorang tersebut. Tapi kata orang Jawa itu alon-alon asal kelakon. Iya, iya. Terima kasih Pak. Sekian pertemuan wawancara hari ini, sangat bermanfaat pengalaman yang Bapak berikan kepada saya.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.